Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pengetahuan teknologi. Tafsir tematik tentang mencintai iptek pada Quran Surah Al-Rahman Surah ke-55 ayat 33. Kelompok ini terdiri dari Jonathan Tafsir Krishna Beksa, Evan Bapu Setiawan, Afeta Yufrida Susafina, Dosija Fauzi, Fania Rizky Nafitasari, Dian Nafitasari. Materi yang kita bawakan ada 8. Mulai dari membaca, mufradat, tajwid, asbabun nuzul, telah hadis, penerapan, manfaat, dan perilaku. Apa itu iptek? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan merujuk pada sistemasi pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah yang mencakup observasi, eksperimen, dan analisis. Ilmu pengetahuan mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, dan ilmu sosial. Tujuan utama dari ilmu pengetahuan adalah untuk memahami fenomena alam dan sosial, menjelaskan kejadian-kejadian serta mengembangkan teori dan hukum yang dapat memprediksi kejadian di masa depan. Adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis, terutama dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Teknologi mencakup alat mesin, perangkat, dan sistem yang disediakan untuk memecahkan masalah dan mempermudah aktivitas manusia. Perkembangan teknologi seringkali bergantung pada penemuan-penemuan ilmiah, tapi juga melibatkan inovasi dan kreativitas dalam merancang solusi yang efektif dan efisien. Secara keseluruhan, iptek memainkan peran penting dalam kemajuan peradaban manusia. Dengan ilmu pengetahuan, kita dapat memahami dunia dengan lebih baik. Dan dengan teknologi, kita dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Pada materi pertama yaitu membaca. Marilah kita membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Ada materi yang kedua yaitu mufradat. Ayo kita baca mufradat atau arti kata dari surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, ya ma'syaro, yang artinya wahai segenap. Yang kedua, insi, yang artinya manusia. Yang ketiga yaitu inistata'tum, yang artinya jika kamu sanggup. Dan fudu, yaitu menembus atau melintasi. Materi yang ketiga tajwid, yaitu cara mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam surah. Belajar tajwid surah Ar-Rahman ayat 33. Walinsi, cara membacanya jelas. Hukum bacaan alif lam qamariyah. Alasan alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Antang fudu, cara bacanya dengung. Hukum bacaan ifa. Alasan nun sukun bertemu dengan fa. Mina aqtori, cara bacanya jelas. Hukum bacaan idgham. Alasan nun sukun bertemu dengan hamzah. La tangfudu, cara bacanya dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Hukum bacaan mat asli. Alasan huruf lam berharokat ketika bertemu dengan alif. Yang keempat adalah asbabun nuzul dan isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. A. Allah SWT menantang kepada para jin dan manusia untuk keluar dari langit dan bumi Allah SWT. Akan tetapi, mereka tidak akan mampu lari dari ketetapan Allah SWT. B. Manusia tidak akan mampu lari dari maut. Kemanapun dan kapanpun ia berlari, ajal pasti akan menjemputnya. C. Iptek telah menjadikan kita dapat mengeksplorasi planet lain. Hal ini menunjukkan luasnya ciptaan Allah SWT karena tidak mungkin itu semua ada tanpa penciptanya. D. Penyebutan jin terlebih dahulu dibandingkan manusia menunjukkan bahwa jin lebih mampu menembus luar angkasa. E. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir
Dikatakan bahwa keadaan tidak bisa kabur atau lari ini, yaitu pada hari kiamat, di padang mahsyar, orang-orang tidak bisa lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena para malaikat sudah menjaga di setiap sudutnya. Materi yang kelima, telaah hadis dan penjelasan terkait ilmu. Teks hadis. An Abdillah bin Amr bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidul ilma intiza'a yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman takhadhan nasu ra'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merebut ilmu dengan sekali pencabutan, mencabutnya dari para hamba-hambanya. Namun Dia merebut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga jika tidak diisikan seorang ulama, manusia merujuk kepada orang-orang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. B. Mufdarat hadis. Sami'tu, aku mendengar. La yaqbidu, tidak merebut atau menghentikan. Antiza'a, pencabutan. Al-ibadah, hamba-hamba. Fa'aftau, memberikan fatwa. C. Isi dan kandungan hadis. 1. Hadis ini mengingatkan kita terhadap kematian para ulama yang menyebabkan ilmu itu diangkat. 2. Bahwa kiamat sudah dekat ditandai dengan adanya dicabutnya ilmu. Dalam sebuah riwayat dikatakan, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan dan diminumnya khamr serta praktik perzinaan secara terang-terangan. 3. Jika sudah tidak tersisa lagi ahli ilmu, maka akan hadir pemimpin-pemimpin yang bodoh, lalu mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Kemudian akan terjadi banyak kesesatan dan petunjuk yang menyesatkan. 4. Wafatnya para ulama berpengaruh terhadap lenyapnya ilmu di muka bumi ini. Bab 6. Penerapan sehari-hari. Pesawat terbang adalah hasil dari teknologi dan ilmu pengetahuan yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 menyebutkan bahwa manusia dan jin tidak bisa melintasi angkasa tanpa kekuatan, yaitu ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesawat tidak bisa terbang tanpa teknologi yang ditemukan melalui usaha dan kerja keras manusia dalam mentadaburi ciptaan Allah. Untuk mencapai tujuan atau cita-cita, usaha dan kerja keras sangat penting. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mencabut ilmu pengetahuan, maka yang akan dicabut adalah nyawa para ulama. Dengan wafatnya ulama, ilmu akan hilang, dan orang bodoh bisa memberikan fatwa yang sesat. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk terus belajar dan menguasai ilmu pengetahuan. Materi ketujuh. Beberapa manfaat menciptai iptek diantaranya sebagai berikut. Dengan menciptai iptek, seseorang akan selalu up to date, membentuk karakter yang selalu ingin tahu, menciptakan semangat rajin dan belajar, menciptakan peluang menjadi ilmuwan, menciptakan peluang untuk menemukan ilmu pengetahuan atau teori yang baru, mempermudah pekerjaan manusia. Materi yang ke-8, perilaku. Contoh perilaku menciptai iptek dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar sebagai berikut. Meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia dan kita sebagai manusia hendaknya terus menggali ilmu, pengetahuan hingga akhir hayat. Selalu ingin cari tahu dan mencari tahu tentang alam semesta dengan terus menelaahnya. Rajin membaca buku pengetahuan sebagai bukti kita mencintai ilmu pengetahuan baik di sekolah maupun di rumah. Mengikuti diskusi ilmiah yang diadakan di sekolah atau pihak lain. Mempelajari dan mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat dinamis. Selalu memperhatikan alam semesta dengan mentaburinya dan mencoba memahaminya. Mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.